Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah, tapi ternyata pemikirannya sesat. Imam Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan perawi hadis yang bernama Imran bin Hattan. Ya. Dia punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Antum pahami Pak, sanad itu bukan artinya kita punya keturunan ke Rasulullah, bukan. Sanad itu artinya kita punya rantai perawi sampai ke Rasulullah itu sanad namanya. Paham tidak? Iya, itu sanad namanya. Jadi kalau Imam Bukhari nggak punya sanad karena bukan keturunan Rasul, ajib. Ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ya akal Islam, Imran bin Hattan banyak dia perawi hadis, punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya khawarij. Bahkan dia pentolan khawarij. Imran bin Hattan itu. Dia tadinya ahlussunnah, Pak. Gara-gara nikah, gara-gara jatuh cinta sama wanita khawarij itu antik banget. Akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke khawarij. Mau? Akhirnya dia jadi pentolan khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik, Mas. Itu ini aja lah, apa namanya. Lihat Pak, Aban bin Taglib. Apa kata Imam Zahabi? Aban bin Taglib Syi'iyun ghalin. Aban bin Taglib ini seorang perawi hadis Pak, tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayatu, buat kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tuh lihat. Berarti orang yang punya sanad dapat jaminan lurus nggak Pak pemahamannya? Enggak Pak. Makanya sebagian orang yang meledek kita katanya kamu itu nuntut ilmu nggak punya sanad. Ya. Ilmu itu harus mangkul, kalau nggak mangkul kepacul. Maksudnya mangkul apa? Kata mereka harus ada sanadnya ke Rasulullah SAW. Ya akhi, di zaman sekarang sanad itu tidak penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu bukan untuk diperiksa, tapi sebatas melestarikan saja. Pemeriksaan sanad hadis itu berhenti di abad ke-5 Hijriah. Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita memeriksa sanad hanya dari kitab ulama itu saja. Misalnya hadisnya diriwayatkan siapa? Al-Hakim. Baik, kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Baik, dalam di mana? Di sunannya. Kita periksa dari Imam Tirmidzi ke. Adapun sanad kita ke Imam Tirmidzi nggak perlu diperiksa, Pak. Nggak perlu diperiksa. Kedersan. Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sanad. Yang kedua, siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Sahih. Ya, maka dari itulah ya akal Islam, di zaman sekarang sanad itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Dan alhamdulillah saya juga punya sanad. Kalau dikatakan kata siapa Ustaz Salak mau punya sanad, saya punya sanad. Saya punya sanad sampai Imam Bukhari. Saya dikasih ijazah oleh guru saya Syekh Muhammad ya Al-Adhami, beliau yang ngasih ijazah Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Ya, tapi sampai Imam Bukhari. Tetap yang diperiksa bukan dari saya ke Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada banyak pertanyaan mengenai apakah itu sanad, perlukah sanad, dan bla 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 tentang sanad. Ya. Apa itu sanad? Sanad secara harfiah berarti tempat bersandar, atau boleh juga diartikan silsilah. Kalau saya misalnya mengatakan saya pengikut Imam Syafi'i, maka itu harus dicek bahwa saya punya gurukah yang dia bermazhab Syafi'i. Kalau saya disebut saya ikut ulama salaf, harus dicek saya punya gurukah yang guru itu punya ketersambungan keilmuannya kepada ulama salaf.
Saya mengatakan saya ikut tarekat sufi, tarekat Naqsyabandi, Qadiri. Harus dibuktikan apakah saya punya guru yang gurunya dapat izin mengajarkan tarekat-tarekat mu'tabarah tersebut. Jika tidak, maka disebut tidak bersanad, tidak bersilsilah. Atau mirip-mirip dengan saya ngaku, misalnya saya ini habaib, misalnya Habib, keturunan Nabi, misal. Lalu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sanad, atau sebutannya nasab atau silsilah. Jadi sederhananya, apa itu sanad? Itu silsilah. Jika saya punya silsilah pada Nabi, maka kehabiban saya sahih. Jika tidak, kehabiban saya tidak sahih. Kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau ada orang ngaku, saya salaf, saya sufi, saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Jika dia tidak punya keterhubungan kepada guru yang terhubung kepada mereka, maka tidak disebut dengan bersanad. Jadi, bersanad itu sederhana. Punyakah guru yang gurunya terhubung secara keilmuan kepada imam-imam yang kita maksud? Sahabat dimakan Allah, pentingkah bersanad? Nah, ini harus kita jawab. Suatu kali Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Imam Salafus Saleh yang wafat tahun 181 Hijriah, meriwayatkan sebuah hadis. Salah satu ciri hari kiamat, min asyaratis sa'ah, ayyukhazal ilm an saghir. Salah satu ciri kiamat adalah ketika ilmu diambil, dipelajari dari yang kecil. Kecil ini dulu diartikan orang-orang yang la sanada lahu, atau man la syaikha lahu, yang tidak mempunyai sanad atau guru. Jadi dulu di zaman salafus soleh, ada kecenderungan orang tidak mau berguru disebut wijadah. Wijadah itu mencari dalam kitab langsung. Atau kalau di zaman sekarang, YouTubiyun, orang yang suka langsung ke YouTube saja. Atau kutubiyun, dia langsung baca buku. Tidak mau kepada syekh, ustadz, ulama yang mempunyai keilmuan yang bersambung kepada yang punya kitab. Teman-teman semua, bukankah kalau kita ingin belajar baca Quran, mesti ada guru ajarkan Quran? Apalagi yang akan mengajarkan makna dan isi Al-Quran. Al-Quran itu mencakup semua keilmuan. Jika dibagi, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu qalbu. Maka semua ilmu ini ada sanadnya. Kalau kita mengatakan, saya cukup pakai yang ustadz saya yang ini, belum tentu. Apakah si ustadz kita mempunyai semua ilmu ini? Ilmu fikih yang bersambung kepada Nabi, ilmu akidah yang bersambung kepada Nabi, ilmu tasawuf, ilmu qalbu yang bersambung kepada Nabi. Dari mana kita tahu sholat kita, bacaan Quran kita sama dengan Quran Nabi, sama dengan sholat Nabi? Karena kita punya guru, yang guru itu punya guru bersambung kepada Rasulullah, sehingga kita yakin, oh sholat saya sama dengan sholat Nabi, baca Quran saya sama dengan Qurannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana di dalam Quran ada namanya kiraat Imam Asim, kiraat Imam Nafi'. Bukan berarti itu Quran buatan Nafi' atau Asim. Kita di Indonesia dan sekitar menggunakan kiraah Asim yang direkam oleh Imam Hafiz. Bukan berarti itu buatan Imam Hafiz. Sama, mazhab Syafi'i bukan berarti itu agama buatan Syafi'i. Ketika saya bersanad ke Imam Syafi'i, bukan berarti saya ikutin agama buatan Imam Syafi'i. Begitu juga ikut Imam Naqsyabandi, Qadiri, Imam Abdul Qadir Jilani. Bukan berarti ikut agama buatan mereka, tapi itu zikir yang diriwayatkan oleh mereka. Jadi apa pentingnya sanad? Supaya kita bisa menangguhkan hari kiamat. Mari kita tangguhkan kiamat dengan berguru. Jadi ciri-ciri kiamat kecil sudah terjadi pada kita, pada agama kita, orang sudah enggan berguru. Nah, oleh karena itu Imam Mubarak juga mengatakan al-isnad minad din. Berguru bersanad itu separuh agama. Maka jika seorang tidak punya guru dalam akidah, tidak punya guru dalam fikih, tidak punya guru dalam ilmu qalbu, ilmu zikir, separuh agamanya rontok. Itu sebabnya kita selalu salah menyalahkan, mencari aib masing-masing, karena kita tidak tahu berguru. Ada satu faedah bersanad. Orang bersanad akan rendah hati. Orang bersanad akan tawadu. Berbeda dengan orang tidak bersanad, dia merasa pintar sendiri. Coba rasakan teman-teman, kalau saya merasa punya guru, pintarnya saya akan katakan, oh ini karena jasa guru. Tapi kalau kita nggak punya guru, kita akan katakan, oh itu karena aku yang pintar.
Maka di situ muncullah kesombongan tersembunyi dalam hati, ketaujuban ke dalam diri sendiri. Inilah awal kehancuran seseorang yang Nabi pernah jelaskan dalam riwayat Imam Tabrani. Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, mari bersanad, cari ilmunya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu perintah bersanad dalam Al-Quran. Maka mintalah, pelajarilah kepada ahli ilmu, ahli zikir, jika kamu tidak tahu. Jika tidak khusyuk, belajar ke ahli khusyuk. Jangan belajar kepada ahli fikih saja. Jika ingin merasakan kemantapan tauhid, belajar ke ahli akidah. Jika ingin merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bergurulah kepada ahli qalbu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.